Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ya, salam dari saya, channel Sang Sinaga. Ya, Sinaga kecil dengan planning peternak mandiri ya. Salam sukses. Seluruhnya peternak mandiri ya. Oke ya, kali ini kita jalan-jalan ya, jalan-jalan sambil mengevaluasi ya ternak saya ya, yaitu ternak ayam kampung ya. Sekalian refreshing di dunia ternak ya. Oke ya kawan-kawan, saya sangat berharap atas apresiasi jempolnya ya, untuk menekan like, subscribe dan tekan lonceng agar saya lebih semangat dan termotivasi lagi untuk membuat video-video tutorial berikutnya ya. Oke ya, kali ini kita akan coba dulu mempresentasikan ya, bahwa dari awal kita sudah komitmen ya untuk menjadi peternak yang mandiri, paling tidak semi mandiri ya. Artinya mulai dari mensiasati pakan ya, pakan. Kenapa? Karena pakan pabrikan pada saat ini sangat mahal ya. Kalau kita menggunakan pakan pabrikan ya 100%, saya rasa agak sulit kita mengambil keuntungan dari beternak ya. Faktor dari harga jual ya, harga jual di pasarnya itu cenderung cenderung fluktuatif ya, menurun. Makanya siasat strategi yang kita pakai adalah mensiasati pakannya dengan salah satunya ya fermentasi ya, pakan alternatif. Saya menggunakan pakan singkong dan ampas singkong ya. Kita campurannya dengan bungkil kopra, dedak jagung, dan 20% pelet ya, pelet pabrikan. Jadi itu tadi yang pertama ya. Yang kedua, kita juga berupaya dengan pakan tambahan dari ulat maggot ya, dengan ulat maggot. Jadi saya juga mengembangkan ulat maggot ya, kita ternakkan sendiri juga ya, agar ulat maggotnya berkesinambungan, kita mendapat produksinya ya. Tujuannya untuk diberikan ke ternak kita. Kenapa ulat maggot? Ulat maggot itu berprotein tinggi ya, berprotein tinggi. Oke ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga berupaya untuk produksi anaknya ya, DOC anaknya. Jadi kita khususkan membuat indukan ya, ya kecil-kecilan lah, tapi kita berupaya untuk menetaskan sendiri agar
produksi ayam kampung kita berkesinambungan ya. Tujuannya untuk menjaga langganan juga konsumen kita di pasar. Oke ya, nanti kita akan melihat-lihat ya, produksi pakan alternatif kita ya, kandang lalat BSF kita juga, mesin penetas sederhana kita ya. Jadi oke ya kawan-kawan, kita juga pertama-tama kita jalan-jalan ya sambil mengevaluasi, melihat kondisi ternak kita ya, ayam kampung. Oke ya, ini dia ya. Nah, ini dia kondisi kandang kita dari samping ya. Oke. Kita coba dulu masuk ya. Assalamualaikum. Nah, ini dia ayam kita ya. Ini dia yang umur hampir gimana ya, 3,5 bulan ya, 3,5 bulan ya, hampir 4 bulan. Nah, rata-rata ada yang paling kecil ya 8 ons, 9 ons sampai sekilo ada ya. Nah, ini dia umur 3 bulan ya. Nah, ini 3 bulan, ini umur 3 bulan ya. Oke ya, ini umur 3 apanya oke ya, kita lanjut ya. Tadi ada kesalahan teknis sedikit ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia kandang indukan saya ya, kandang indukan ya. Saya buat indukan untuk pengambilan telur dan kita tetaskan sendiri ya. Oke, kita lanjut. Ini dia kawan-kawan, nah ini dia ayam kita juga yang umur 2 bulan ya, 2 bulan. Oke. Nah, ini juga ya. Oke ya kawan-kawan ya. Jadi sistem teknik yang kita pakai yaitu sistem semi intensif ya, dimana ayam kampung kita kita umbar ya, kita buat umbarannya di pagi hari sampai sore hari ya. Nah, ini dia, kita cek dulu sambil jalan-jalan ya. Nah, ini dia umbarannya ya. Luasnya 200 meter keliling ya, kita jaring. Artinya ayam kita juga dapat matahari ya, sinar matahari untuk metabolisme, membantu perkembangan ternak kita ya. Oke, ini dia. Nah, seperti ini ya, yang di dalam kita
tanam juga nanas, pisang ya, itu ya, pisang ya, sambil berenang minum air ya, artinya tumpang sari kita buat juga. Nah, ini kita juga melihara entok ya, entok di sini namanya entok basor. Nah, kita kembangkan juga ya, dengan sistem pakan alternatif juga ya. Oke ya, kita lanjut lagi. Kita lihat-lihat kandang ayam kita ya. Nah, ini dia, kita jalan-jalan. Nah, oke. Nah, seperti ini. Nah, kita jaring. Tadi saya sudah mengatakan luasnya 200 meter keliling. Nah, itu dia ayam indukan. Nah, kita coba panggil lu. Ayamnya agak malas, dia udah kekenyangan. Oke ya. Nah, kita coba lanjutkan ke apa namanya, itu kandang lalat ya. Nah, kandang lalat BSF ini kita posisikan di luar ya, di luar kandang ayam kita ya. Nanti kita akan coba juga cross check langsung ke kandang lalat BSF nya ya, karena kandang lalat ini kita berupaya untuk terus standby ya, siklusnya terus tetap ada ya, siklusnya kita hasil telurnya itu yang telah jadi maggot kita kembangkan jadi indukan juga sebagian, sehingga tidak putus ya. Oke ya, kita lanjut ke produksi pakan alternatifnya ya. Oke ya. Nah, ini sudah kita umbar. Ya, kita lanjut ke produksi pakan ya. Nah, ini dia drum untuk memfermentasi pakan alternatif kita. Nah, ini dia ya. Oke, ini dia drumnya, ada 4 drum, kira-kira satu drum itu 150 kilo ya. Jadi kita sekali cetak 600 kilo ya. Nah, ini dia yang bentuk pakannya. Nah, ini dia wangi tape ya. Oke ya. Nah, ini dia
biopon sederhana ya, bak-bak untuk pengembangan ulat maggot kita ya, ulat maggot. Sangat sederhana ya, kita menggunakan kayu-kayu limbah ya, terpal-terpal second ya, kita buat sesederhana mungkin ya. Mudah-mudahan intinya kita tetap berupaya untuk menekan kos ya, seminimal mungkin ya, seminim mungkin ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini ulatnya sudah ada ya, ulatnya sudah ada. Nah, ini dia ya ulatnya ya. Kita berikan tadi limbah buah ya, limbah buah semangka. Ini apa namanya, nangka. Nah, ini ulatnya ya, tuh. Ini ulat maggot yang sudah dewasa ya. Nah, dan ini tempat babynya, baby maggot ya. Baby maggot caranya seperti ini. Nah, ini dia, ini baby maggotnya, ini masih kecil-kecil ya. Ya, nah tuh baby maggotnya yang masih kecil-kecil. Teknisnya seperti ini. Dari kandang lalat tadi kita ambil telurnya ya, kita tetaskan di biopon kecil ini ya, sehingga setelah dia menetas kira-kira 1 minggu lah sudah cukup, baru kita pindahkan ke bak-bak yang besar ini ya, agar lebih luas ya. Nah, ini dia. Dan ini dia, kita ini produksi apa namanya, bibit ya, kita buat pembibitan untuk nah ini dia tuh, ya, ini bibit untuk kelangsungan berkesinambungan lalat BSF ya. Oke ya, kita bercerita sedikit tentang siklus lalat BSF ini ya. Sesuai dengan referensi bahwa ulat maggot itu umurnya hanya sampai 35 hari ya. Siklusnya dari ulat ya, ulat pripupa biasanya mulai dari baby itu 25 hari ya, 25 hari. Setelah itu jadi pupa ya. Pupa itu dia seperti kepompong, tidak bergerak lagi. Dan setelah jadi kepompong dia akan menetas menjadi lalat ya. Paling umurnya jadi lalat itu 1 sampai 7 hari, begitulah kira-kira ya. Dan begitulah seterusnya siklusnya ya. Kita lanjut ke apa namanya, ke kandang lalat kita ya, kandang lalat BSF. Oke ya, kita jalan-jalan lagi ke kandang lalat. Oke ya, nah ini dia, seperti ini dia bentuk umbaran ternak kita ya, pandangan dari jauh ya. Nah, ini dia. Kita tamasya terus di dunia ternak ya. Nah, itu dia
kandang lalat BSF kita ya. Oke. Nah, ini dia kandang lalat BSF kita. Seperti ini ya bentuknya ya. Kawan-kawan, ini ukurannya 2x2 ya, 2 lebar, 2 panjang, 2 meter ya, tinggi juga 2 meter ya. Atapnya kita buat plastik ya, plastik transparan ya, dan dikelilingi dindingnya pakai apa namanya, jaring kasa hijau ya. Nah, ini dia, kita coba masuk ke dalam ya. Nah, di dalam ini sudah ada lalatnya ya. Ini masih lalat muda. Oke ya kawan-kawan, seperti inilah dia di dalam ya. Nah, ini kita apa namanya, pelepah pisang ya. Kita gunakan pelepah pisang, gunanya untuk lalat itu berteduh ya ketika dingin, cuaca terlampau panas ya, ada tempat berteduh ya. Nah, ini apa namanya, nah jebakan telur lalat ya, jebakan untuk lalat bertelur ya, seperti ini. Nah, pemancingnya kita buat di dalam biopon ini, nenas busuk ya, nenas busuk ya, itu pemancingnya. Jadi lalat itu akan bertelur di jebakan-jebakan kayu yang kita buat ini ya. Nah, ini jebakannya ini bisa bongkar pasang ya. Nanti setelah dia ada telurnya, coba kita cek ya. Nah, ini belum bertelur dia karena lalatnya masih lalat muda ya. Nah, kita akan buka, kita kikis ya, kita kikis, kita ambil telurnya. Nah, ini udah ada telurnya di dalam tuh. Oke ya kawan-kawan. Nah, ini apa namanya, pupa ya, pupa. Nah, dari sinilah sumber lalat itu menetas ya. Jadi di dalam inilah namanya apa namanya, pupa. Nah, dia sudah menetas, dia kosong. Nah itu kosong tuh. Ini kan lalat mudanya ada tuh dia baru menetas, belum bisa terbang ya, masih lemah. Oke ya, kita tutup karena dia perlu tempat yang gelap, makanya kita tutup dan kita beri ruang cahaya ya. Dia akan mengejar cahaya kalau sudah menetas. Nah, ini dia lalatnya. Nah tuh. Oke ya kawan-kawannya. Nah, kita bercerita sedikit dan tadi prosesnya kan. Nah, ini jebakan telur ya. Kita akan panen telurnya setiap hari ya. Kita cek biasanya
lalat BSF ini bertelur di cuaca yang cerah ya, cuaca yang matahari terang ya, agak cuaca hangat dia. Nah, ketika dia setelah bertelur, nanti di sore hari kita akan panen telur. Lalu telurnya kita pindahkan ke biopon tadi ya, biopon tempat penetasan telur yang ember-ember kecil tadi ya. Dan jebakan ini kita pasang kembali, begitulah seterusnya ya. Dan biasanya telurnya 3-4 hari sudah menetas. Dan setelah proses seminggu dari setelah dia menetas, baru kita pindahkan ke biopon bak-bak yang besar ya, agar kita lebih luas memberikan pakan limbah buah. Nah, nutrisinya ulat maggot itu apa ya? Itu tadi, limbah buah, sayur ya, segala macam buah-buahan ya. Nah, kita berikan ya, buah busuk, nanas busuk, semua kita berikan. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Kita lanjut lagi ya. Oke ya. Nah, seperti inilah dia situasi di kandang lalat BSF ya, di peternak punya mandiri ya, di channel maksud saya peternak mandiri di channel Sangris Sinaga ya, Sinaga kecil ya. Kita keluar dulu ya, biar lalatnya tidak terganggu. Aduh. Nah, ini dia posisi. Ada lagi. Jadi lalat BSF ini apa perlu makan? Begitulah pertanyaannya kira-kira. Lalat BSF ini tidak membutuhkan nutrisi untuk tidak perlu makan lagi dia. Dia hanya proses siklus kehidupannya seperti ini. Dia tidak kira-kira umur lalat ini hanya 1-7 hari ya. Jadi jantannya setelah kawin dia akan mati ya. Juga betinanya seperti itu, setelah dia bertelur dia akan mati. Nah, memang Allah itu adil ya. Kalau sempat umurnya sampai 1 tahun, saya rasa dunia ini penuh dengan lalat BSF ya. Jadi apa yang diperlukan untuk lalat ini bertahan sampai 6-7 hari? Yang diperlukan hanya kita berikan minum ya, saya buat minum ini air molasses ya, air molasses. Kita hanya cukup menyemprot seperti ini bentuk embun. Nah, kita beri dia energi baru ya, agar dia bisa bertahan sampai mudah-mudahan 7 hari gitu ya. Dan tidak stres, dan mudah-mudahan bertelurnya banyak ya.
sampai berapa banyak kita memberi minum. Saya tidak terbatas, saya beri sampai 5 kali satu hari saya semprot seperti ini. Saya memberikan minum ini 5 kali sampai 6 kali satu hari agar lalatnya dapat menghisap air molasses ini ya. Nah, jadi begitulah kira-kira ya kawan-kawan ya. Ya, salam sukses dari saya, channel Sangir Sinaga ya. Peternak juga punya asa, punya harapan untuk berkembang dan maju ya. Oke ya kawan-kawan, salam sukses dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.